Halo, berjumpa lagi dengan Bu Rita. Oke, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu, jadi yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi struktur dan fungsi sistem peredaran darah. Lalu yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi proses dari sistem peredaran darah pada manusia. Begitu. Nah, sebelum itu, coba kita amati gambar berikut. Oke, sudah ya. Nah, dari gambar itu tuh, apa yang kalian pikirkan tentang darah? Ya, betul. Terluka dan berdarah. Nah, pasti kalian semua pernah mengalami ketika kalian terluka akan mengeluarkan darah atau saat jatuh dari sepeda. Jatuh dari sepeda atau ya mengiris sesuatu lalu tangannya teriris, terkena pisau lalu berdarah. Nah, kalau kalian berdarah tuh, apakah darahnya keluar selamanya atau iya berhenti? Iya betul, berhenti. Jadi darahnya itu akan berhenti. Jadi tidak akan keluar selamanya. Karena apa? Karena dia itu terkait oleh proses pembekuan darah. Jadi di dalam darah kita itu ada yang namanya proses pembekuan darah. Nah, kalau misal nih darahnya tidak berhenti, maka kita akan kekurangan darah dong. Ya begitu. Oke, jadi apa itu darah? Ada yang tahu? Iya, kalau kalian tahu darah, kan pas terluka itu darah pasti warnanya itu apa? Merah. Darah itu pasti warnanya merah, baunya anyir, seperti itu ya. Nah, ternyata darah itu merupakan jaringan ikat. Jadi, jaringan ikatnya itu wujudnya cairan, tapi dia itu terdiri dari ya komponen-komponen darah, betul. Nah, komponen-komponen darah itu ada apa aja? Ada yang pertama yaitu ya plasma darah. Jadi, plasma darah itu merupakan cairan ekstraseluler. Nah, dia itu warnanya bening ke kuningan seperti itu. Jadi dia itu warnanya bening ke kuningan. Nah, dia itu tugasnya membawa sel darah ke seluruh tubuh. Lalu yang kedua ada ya sel darah merah atau namanya eritrosit. Nah, sel darah merah atau eritrosit itu dia itu bentuknya bulat pipih. Jadi dia itu bulat pipih. Iya ya betul, ini bulat pipih terus tengahnya di sini itu dia cekung, bentuknya pipih. Nah, itu yang membedakan dengan sel darah putih. Jadi dia fungsinya itu yang pertama mengangkut oksigen ke sel-sel darah. Kemudian yang kedua dia mengangkut karbon dioksida ke paru-paru. Betul. Nah, selanjutnya ada yang namanya sel darah putih. Sel darah putih itu biasa disebut juga sebagai leukosit. Nah, leukosit ini dia itu bentuknya tidak tetap. Jadi kalau tadi si sel darah merah itu kan bentuknya bulat pipih. Nah, kalau si leukosit ini dia bentuknya tidak tetap, tapi dia punya inti. Kalau sel darah merah kan tidak punya inti tuh. Nah, kalau sel darah putih punya inti. Terus dia itu fungsinya apa? Jadi, sel darah putih itu dia itu untuk memerangi penyakit. Jadi, semisal ada orang yang akan terserang penyakit, kalau di dekat kita apa? Ini pandemi kan sekarang lagi pandemi. Ada yang namanya virus 19, makanya virus COVID-19. Makanya kita belajar daring ya. Ya, dari virus itu, sebelum virus itu menginfeksi tubuh, semisal ada orang yang akan terinfeksi, maka ada sel darah putih dulu yang akan memerangi iya virus corona. Nah, kalau semisal eh, tubuh orang yang akan terserang virus itu tuh imunitasnya tinggi, dia sulit. Nah, kalau misal dia imunitasnya rendah, dia gampang terinfeksi seperti itu. Terus, gimana sih biar tahu sel darah putihnya? Nah, biar tahu kita bisa melakukan cek di laboratorium, di rumah sakit ya biasanya. Nah, saat cek di laboratorium itu hasilnya biasanya kan ada yang namanya eritrosit. Kalau eritrosit kita meningkat, berarti
Ya, tubuh sedang memerangi penyakit. Berarti kan tubuh kita sedang terinfeksi penyakit, seperti itu ya. Nah, yang terakhir ya, ada trombosit atau keping darah. Nah, trombosit ini yang tadi berperan dalam penyembuhan luka. Jadi dia itu berperan dalam pembekuan darah. Nah, trombosit itu tuh dia kalau misal kita terluka, dia itu di dalamnya ada yang namanya enzim trombokinase. Enzim trombokinase itu yang dia itu kemudian pecah ketika kita terluka saat berdarah, itu dia pecah. Nah, memecah, kemudian membentuk trombin dari protombin. Nah, trombin itu yang kemudian dia mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin itu dia yang bentuknya seperti sarang laba-laba. Nah, dia itu kemudian eh, menutupi luka. Jadi kan gini, semisal di sini ada luka. Jadi lukanya di sini itu berdarah. Terus dia akan ada ya benang-benang fibrin. Benang-benang fibrinnya itu dia menutupi luka. Nah, terus dia jadi tidak berdarah lagi seperti itu. Nah, kalau oke, lanjut ke proses peredaran darah pada manusia. Jadi kalau proses peredaran darah pada manusia itu terjadi di mana? Iya, di pembuluh darah dan jantung. Nah, ada yang namanya pembuluh darah besar dan pembuluh darah kecil. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut, kalian bisa membacanya di eh, bahan ajar dan atau PPT yang sudah dikirimkan ya. Nah, sekian dari saya. Kalau ada yang ditanyakan, bisa kita diskusikan selanjutnya. Begitu. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.